Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini, hingga detik ini masih kan memberikan kita nikmat, terutama adalah nikmat umur, sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam lanjutan perkuliahan kita. Walaupun perkuliahan ini dilakukan secara daring atau menggunakan media elektronik, menggunakan virtual atau kita menggunakan video. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita, yaitu agama yang full, yaitu agama yang diridhoinya, agama yang diterima di sisi Allah. Inna dina innallaha al-Islam. Pada kesempatan ini kami Bapak akan menyampaikan materi tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan perguruan tinggi sebelum kemerdekaan atau pada awal usaha untuk meraih kemerdekaan, yaitu dilakukan atau penyebarannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu melalui pengajian rumahan atau pertemuan-pertemuan di mushola, halaqah atau perkumpulan. Mushola yang dimaksud di sini tidak seindah mushola yang ada di kampus kita, yang pastinya seperti itu ya, karena dengan kondisi sebelum kemerdekaan jauh berbeda dengan kondisi setelah kita merdeka seperti ini. Seiring waktu berjalan, pada tahun 1966 pendidikan agama Islam itu belum masuk dalam ranah pendidikan umum, ya, belum masuk dalam ranah pendidikan umum karena masih ada tarik-menarik kepentingan politik pada masa itu. Namun setelah masa Orde Lama berlalu, ya, pendidikan agama Islam pada masa Orde baru diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Dan seterusnya seiring waktu berjalan juga pada tahun 1983 pendidikan agama Islam baru ditetapkan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, baik jenjang diploma 3 dan strata 1 dengan bobot 2 SKS. Di mana itu berlanjut sampai dengan hari ini dikuatkan lagi dengan regulasi undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka di situ dicantumkan bahwasanya pendidikan agama Islam wajib diajarkan sebagai mata kuliah secara mandiri. Adapun alasan secara psikologi, pendidikan agama Islam perlu diajarkan sampai di perguruan tinggi karena yang pertama adalah negara wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa-mahasiswinya. Karena mahasiswa dan mahasiswi ini adalah bagian dari sebuah negara. Namun seiring waktu ditentukan juga ada beberapa organisasi atau beberapa elemen yang tidak menginginkan PAI itu sampai dengan perguruan tinggi. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwasanya pendidikan agama Islam itu silakan diajarkan di pesantren, di masjid atau lembaga pendidikan tinggi yang memang berkecimpung dalam urusan agama, misalnya STAIN, IAIN, UIN, misalnya seperti itu, pesantren dan sebagainya, atau sekolah-sekolah Islam lainnya. Ya, namun ya seiring waktu juga ada yang menginginkan pendidikan agama Islam itu tetap diajarkan, ya terutama ya di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang notabene tidak berbasis agama. Seperti kita ini misalnya kan, kita basisnya bukan agama, tapi kita basisnya IT. Namun ada yang menginginkan agama itu harus diajarkan juga di perguruan tinggi yang notabene bukan bergerak dalam bidang keagamaan, sehingga ada keselarasan, ada keseimbangan antara iptek dengan imtaknya, seperti itu. Secara sosial budaya alasannya adalah yang pertama, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, ya, majemuk. Maka ada yang disilah dengan istilah santri, priai, dan abangan. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang berbasis agama, ya. Terus
penduduknya atau warga negaranya itu ya mayoritas beragama Islam. Nah, masyarakat santri di sini adalah masyarakat Muslim yang taat menjalankan ya rukun Islam agama kita, ya sering atau aktif mengikuti pengajian-pengajian untuk memperdalam ilmu agama, mementingkan pendidikan agama untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan kaum priai atau darah biru dan abangan adalah orang Islam biasa, tetapi kurang taat dalam menjalankan agama. Bahasa kitanya Islam KTP. Nah, makanya di perguruan tinggi yang basisnya tidak ada agama, yang bukan sekolah agama, perlu PAI. Harapannya apa? Pemahaman agama atau pewawasan agamanya tidak hanya terbatas pada KTP-nya. Seperti itu. Nah, adapun alasan berikutnya adalah sebenarnya pendidikan agama Islam itu perlu diajarkan sampai perguruan tinggi. Yang pertama, secara psikologi, sebenarnya manusia itu ya pada intinya akan bertobat. Senakal-nakal orang, sebejat-bejat orang biasanya ketika mencapai klimaksnya mereka akan bertobat. Yang jadi pertanyaannya itu, apakah pertobatan itu terjadi sebelum ajal datang? Nah, sedangkan secara psikologi, kejiwaan, gejolak yang timbul pada diri manusia itu antara usia SMP sampai dengan perguruan tinggi. Makanya di perguruan tinggi diajarkan kembali, diharapkan jika dari masa SMP sampai SMA-nya agak sedikit nakal, dengan ditambah agama di perguruan tingginya diharapkan terjadi perubahan sikap. Karena kalau sudah mahasiswa ini kan sebentar lagi akan menjadi bapak, sebentar lagi akan menjadi ibu, akan melahirkan anak, keturunan. Kalau tidak ada bekal agamanya, bagaimana dia akan mengajar anak-anaknya? Yang berikutnya, secara kejiwaan juga sering realita membuktikan bahwasanya kita sering itu berpindah agama. Dari Islam ke Kristen, ada yang Kristen ke Islam, ada yang Konghucu ke Islam, atau sebaliknya. Ada juga yang berbeda mazhab, yang tadinya Muhammadiyah, karena ceweknya NU pindah ke NU, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, dalam perpindahan-perpindahan itu ada disebut dengan istilahnya konversi agama, ya. Konversi, ya, taubat atau kembali kepada Tuhan. Artinya konversi adalah pindah, yakni pindah dari satu agama yang dianggap salah ke agama lain yang dianggap benar, ya. Syukur-syukur ya banyak yang dari agama non muslim masuk ke muslim, itu harapannya. Nah, ini tahapan konversi saya rasa bisa dilihat sendiri, ya. Saya rasa tidak usah. Nah, ada juga sumber sosial budaya. Secara teoretis, masyarakat muslim dipilah menjadi dua, yaitu santri dan muslim biasa. Santri ini ya maksudnya adalah ya santri yang yang bukan di pesantren. Ya, kalau yang di pesantren itu sebenarnya nyantri, itu tidak nyantri. Kalau santri di sini adalah hasilnya adalah masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam, bahkan lebih taat mencoba menjadikan agama Islam itu sebagai dalam seluruh manifestasi hidup mereka. Artinya apa? Dia itu menjalankan agama itu secara kafah, menyeluruh. Jadi seluruh aktivitas, rutinitasnya itu adalah didasarkan ke agama, ya. Kalau apa yang diajarkan agama, ya ia lakukan. Kalau tidak diajarkan oleh agama, tidak dikerjakan. Seperti itu. Nah, muslim biasa adalah muslim yang kurang taat menjalankan agama Islam. Yang sering kita sebut tadi ada istilahnya itu Islam KTP. Ya, terkadang sholat, terkadang tidak. Kadang-kadang sholat rajin, maksiatnya pun tekun. Ya, nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Manifestasi kehidupannya belum menjadikan Islam sebagai landasannya. Baik dia dalam bermuamalah, berhubungan kepada sesama manusia, maupun dia berhubungan kepada kepada sang penciptanya. Artinya masih setengah-setengah seperti itu. Dan sejarah, ya, kenapa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi yang tidak berbasis agama, ya diharap. Karena sejarah mencatat di Indonesia itu ada dua pola pendidikan. Ya, ini adalah pola pesantren dan sekolah umum. Ya, pesantren dan sekolah umum. Artinya yaitu pesantren itu sekolah yang berbasis agama,
Sedangkan sekolah umum ini adalah sekolah yang berbasis dengan pengetahuan-pengetahuan keduniaan. Kalau pesantren ini kan pengetahuan akhirat. Nah, pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia. Sampai hari ini banyak sekali pesantren. Banyak sekali pesantren yang ada di Indonesia. Kita di Bangka Belitung juga banyak pesantren. Kita kenal ada pesantren Darul Abrol, ada pesantren Salafi di Kemuja, ada pesantren Darul Mahabbah di Gandaria, ada pesantren itu di Tuatunu, banyak sekali pesantren. Artinya sekarang ini di Indonesia dari dulu sampai hari ini pesantren masih menjadi primadona dalam pembentukan karakter. Gitu. Nah, sekolah umum yang seperti ada hari ini, misalnya seperti kita ada yang hari ini, itu sebenarnya adalah model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Karena kalau Belanda dulu menjajah Indonesia itu tidak menutup peluang untuk masyarakat Indonesia itu pintar. Jadi mereka dulu mendirikan sekolah. Ada yang sekolahnya di sepurnya STR, sekolah rakyat dan sebagainya itu. Nah, dari dua model pendidikan itu masing-masing mempunyai plus minusnya. Kalau pesantren memiliki kelebihan kaya dalam pengembangan keberagamaan dan moralitas. Jadi kalau di pesantren itu lebih ditekankan pemahaman tentang agama dan pembentukan karakter atau moral. Sedangkan sekolah umum yang hari ini berkembang, ya baik itu dalam bidang berbagai bidang, adalah pengembangan ilmu dan teknologi. Minim sekali tentang keagamaan dan moralitas. Namun hari ini di pendidikan kita, baik di pesantren, juga sudah mulai mengembangkan ilmu pengetahuan umum. Jadi sekarang ini pesantren sudah mulai merubah polanya menjadi modern. Artinya apa? Mereka tidak serta-merta hanya membahas tentang ilmu keagamaan, namun juga mereka membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di perguruan tinggi yang notabene tidak berbasis agama, dimasukkanlah agama Islam, sehingga tidak hanya kaya dalam ilmu dan teknologi, juga kaya dalam pemahaman keagamaan, seperti itu. Nah, di sejarah, Islam mencatat pada masa keemasan, para pendidik dan pelajar muslim tidak memisahkan pendidikan agama dan pendidikan sains dan teknologi. Artinya, pada masa keemasan Islam dulu, pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu tidak ada dikotomi pendidikan. Tidak ada dikotomi atau pemisahan pendidikan. Oh, kamu sekolahnya agama, kamu sekolahnya umum. Tidak. Sehingga terlahirlah orang-orang yang ahli dalam bidang agama, juga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita kenal ada namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ahli dalam bidang keagamaan, tapi dia juga ahli dalam bidang kesehatan, ahli juga dalam bidang kejiwaan dan psikiater, sehingga dia memiliki kelebihan baik dalam bidang keagamaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Belajar dari pengalaman sejarah, para kiai di Indonesia itu mendirikan sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan pesantren. Kalau kita lihat di yang dikenal itu di Jawa Timur, pesantren itu sampai perguruan tinggi, Gontor itu kan sampai perguruan tinggi. Dan ada juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, itu dia mendirikan dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Bahkan di kita ini di Bangka Belitung juga baru beberapa bulan yang lalu STKIP itu menjadi sebuah universitas yang di Bangka Belitung. Itu adalah pengabdian mereka dalam bidang keagamaan. Nah, belum yang di NU-nya belum. Kalau kelihatan Al-Ma'arif dari NU itu belum. Kalau di Indonesia atau di kita ini, dia baru sampai jenjang sekolah tinggi, sekolah SMP. Itu ada di daerah Masjid Jami, ya. Kalau perguruan tingginya belum ada. Tapi kalau Muhammadiyah sudah ada perguruan tingginya di Bangka Belitung. Itu adalah kontribusi mereka dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan dan kecerdasan kepada generasi muda. Adapun landasan yuridis atau landasan hukum, regulasinya untuk mengadakan pendidikan agama Islam sampai dengan jenjang perguruan tinggi, yang pertama adalah Pancasila. Karena dasar negara Indonesia yang pertama itu adalah Pancasila.
yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara tekstual, negara Indonesia mengakui adanya Tuhan, adanya sesuatu yang lebih tinggi, ya, Tuhan, sehingga kebertuhanan itu wajib dijaga oleh pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, terus Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Pemerintah, dan terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pendekatan substansi ajarannya, atau ya, pendekatan substansi untuk ajaran secara garis besar terdiri dari 3 pendekatan. Ya, ini nanti kita akan mengkaji Al-Quran, SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, kajian disiplin ilmu dan sebagainya, dan implementasi dari kajian itu. Ya. Nah, ahli syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah menyampaikan misi hingga masa sekarang. Pemahaman dan pengetahuan Al-Quran sebagai sumber dari segala ide-ide Islam dan pengetahuan, serta pemahaman sejarah Islam sebagai sumber segala peristiwa yang pernah terjadi dalam masa yang berbeda. Argumen berikutnya adalah alasan mengapa PKI itu perlu. Yang pertama adalah pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, yakni meningkatkan martabat manusia ke arah manusia yang ideal yang dikehendaki oleh Tuhan, atau yang sering kita sebut dengan insan kamil. Manusia ideal menurut Islam adalah insan kamil, manusia sempurna, yaitu manusia yang berkembang baik jasmaninya, hati nurani, rosyir, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan yang kokoh, terutama secara psikologi. Manusia adalah makhluk teogenetik, tidak makhluk bertuhan. Semua manusia tanpa kecuali membutuhkan Tuhan. Hanya yang menjadi penghalang kebutuhan bertuhan adalah keinginan-keinginan duniawi yang begitu banyak. Jika keinginan-keinginan duniawi dikurangi, lantas diperbesar keinginan-keinginan ukhrawi, maka kebutuhan bertuhan akan sangat terasa. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum sangat berbeda dengan mata kuliah di prodi keislaman, sehingga pembelajaran PAI di perguruan tinggi tidak bisa dan tidak dapat menggunakan pendekatan disiplin ilmu atau ilmu-ilmu keislaman sebagaimana pelajaran agama pada prodi keislaman di UIN, YIN maupun di STAIN. Tujuannya adalah untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dengan cara memahami ajaran-ajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukannya adalah sebagai komponen mata kuliah pengembang kepribadian, dan ini wajib diambil oleh setiap mahasiswa baik program diploma 3, diploma 4 maupun strata 1. Jadi kalau kamu ngambil strata 2 itu nggak ada lagi. Jadi ini adalah terakhir kali untuk mendapatkan mata kuliah pendidikan agama Islam. Oke. Ini video penyampaian materi saya untuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya, dapat menambah sedikit pengetahuan kita. Nanti bisa Anda cari lagi, Anda bahas lagi, Anda baca lagi di buku ajar itu, silahkan. Ini adalah bagian kecil yang dapat saya rangkum dari buku ajar itu. Mudah-mudahan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang kebaikan pada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.